Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk hadir majelis ilmu melanjutkan mengkaji Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita masuk hadis terakhir yang disebutkan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi malam hari ini kita kataman kitab yang sebelumnya sudah kita bahas sudah beberapa tahun yang lalu. Walhamdulillah kita masuk hadis yang terakhir yang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis tentang fadlut tasbih ma'at tahmid wa ta'dim. Keutamaan kalimat tasbih, tahmid dan ta'dim. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau. Wa akhraja as-Saikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh As-Saikhan, maknanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Khafifatani alal lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, akan tetapi berat di dalam timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim. Maha suci Allah dan semua pujian baginya, demikian juga maha suci Allah yang maha agung. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala untuk mengakhiri kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Demikian juga beliau masukkan dalam bab ad-dzikr wa du'a. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim di dalam syarah beliau katakan, saqal musannifu rahimahullahu hadal haditha. Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini fi babid dzikri wa du'a, dalam bab dzikir dan doa, libayan, untuk menjelaskan dzikrin mahbubin indallahi azza wajal, dzikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar masukkan hadis ini dalam bab dzikir dan doa untuk menjelaskan di antara dzikir dan doa ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ja'alal musannifu rahimahullahu hadal hadits khatimata kitabih, dan Ibnu Hajar menjadikan hadis ini sebagai penutup kitabnya, roja'an minallahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyakuna talibul ilmi alladhi yakthuru min dzikrillah. Seorang penuntut ilmu apabila dia banyak berzikir kepada Allah, wal mukhlisu fi talabihi lil ilm, dan ikhlas dalam menuntut ilmu, wa nasrihi, dan menyebarkannya, mahbuban indallah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang penting yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau katakan, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar pilih hadis ini sebagai penutup kitab Bulughul Maram. Bahkan beliau pilih dalam bab dzikir dan doa, kata beliau, roja'an minallah,
Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyakuna talibul ilm, orang yang dia belajar, orang yang dia menuntut ilmu, alladzi yaktsuru min dzikrillah, yang dia juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mukhlisu fi talabihi lil ilm, ikhlas ketika menuntut ilmu, wa nasrihi, dan mendakwahkannya, menyebarkannya, maka dia mahbuban indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini dipilih untuk menutup atau mengakhiri kitab beliau. Maka ada isyarat kalau seorang dia belajar fikih, ya, dia faham masalah fikih, kemudian dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang dia semakin alim harus semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam belajarnya, menyebarkan ilmunya, maka dia akan memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain yang beliau sebutkan. Wa khalafa manhajahu rahimahullah fi hadal hadis. Nah, di dalam hadis ini Ibnu Hajar tidak sebagaimana kebiasaannya. Yaitu kalau beliau sebutkan dalam kitab Bulughul Maram, demikian juga Kitabul Jami', maka hadis tersebut dikeluarkan siapa, maka beliau sebutkan di akhir. Misalkan rawahul Bukhari wa Muslim, akhrajahul Bukhari wa Muslim, di akhir. Tapi di dalam hadis ini beliau sebutkan di awal, wa akhraja Saikhani an Abi Hurairah, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi bukan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sebutkan kalimatani habibatani ila rahman dan seterusnya, baru akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Tidak demikian. Tapi beliau sebutkan di awal wa akhraja Saikhani an Abi Hurairah. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Maka terkait dengan hal ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam Minhatul Alam. Beliau katakan wa min husni tasarrufihi, dan di antara bentuk bagusnya susunan yang dibuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, annahu khalafa manhajahu fi ta'khiri dzikrin man akhrajal hadits ila tamamil hadis. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar berbeda dengan metode yang beliau sebutkan sebelumnya, fi ta'khiri dzikrin, yaitu biasanya beliau menyebutkan terakhir siapa yang meriwayatkan hadis tersebut sampai selesai hadis. Jadi selesai hadis baru disebutkan akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Faqaddamahuna, tapi di sini beliau mendahulukannya. Wa akhraja Saikhan, beliau dahulukan. Jadi beliau mendahulukan dzikru man akhrajahu, menyebutkan yang meriwayatkan atau mengeluarkan hadis ini. Apa faedahnya? Kata beliau, liyahsula al-khatam bihadza dzikril adim, supaya kitab ini diakhiri oleh dzikir yang agung ini. Jadi bukan diakhiri akhrajahul Bukhari wa Muslim, tapi diakhiri subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adim. Jadi supaya kitab ini tuh kata terakhirnya dzikir yang agung ini, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak sebutkan di akhir yang meriwayatkan hadis, tapi di awal. Wa qad bada'a kitabahu bil basmalah wat tahmid. Demikian juga beliau mengawali kitab Bulughul Maram dengan basmalah dan tahmid, pujian kepada Allah. Wa khatamahu bit tasbihi wat tahmidi wat ta'dim, dan beliau menutup kitabnya, mengakhiri kitabnya dengan tasbih, tahmid dan ta'dim. Maka ini demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka hendaknya engkau bertasbih dan memuji Rabbmu wahai Muhammad, wastaghfir, dan hendaknya engkau mohon ampun kepadanya,
innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah itu tawwaban, maha menerima taubat. Maka ayat ini atau surah An-Nasr menunjukkan sebagaimana kata Ibnu Abbas, dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini beliau katakan fama ahsanal Fatihah wal khatimah. Maka betapa bagusnya pembukaan dari kitab Bulughul Maram, demikian juga penutupnya. Wa hada min lataifil ulama fil ilmi wat ta'lim. Dan ini merupakan di antara bentuk kecerdasan para ulama dalam ilmu dan mengajar. Maka ketika mereka menyebutkan atau menulis itu ada kesengajaan. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini disebutkan awal wa akhraja syaikhan? Ada maksudnya, ada tujuannya. Di antaranya supaya kitab ini ditutup dengan dzikir yang agung, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Jadi ini faedah yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Minhatul Alam, yaitu untuk Syarah Bulughul Maram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kalimatani, ada dua kata, maknanya jumlatani, ada dua kalimat. Karena makna kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu kata, artinya kalau jumlah itu kalimat. Nah, kalimat yang dimaksud di dalam hadis ini bukan dua kata, akan tapi dua jumlah. Jadi dua kalimat. Li'annal kalimat tutlaqu 'alan nuhat 'alal jumlah. Karena terkadang para ulama nahwu mereka menyebut kata kalimat dengan jumlah. Oleh karena itu ada kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Demikian juga kalimat-kalimat yang lain. Maka kalimat di sini yang dimaksud adalah jumlah. Habibatani ilar rahman, yang dicintai oleh ar-Rahman, yaitu Allah yang maha penyayang. Jadi Allah yang maha penyayang. Kenapa disebutkan ar-Rahman? Bukan nama Allah yang lain. Kenapa tidak dikatakan habibatani ilallah, tapi disebutkan habibatani ilar rahman? Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan wa khassar rahman bidzikri duna ghairihi minal asma. Di dalam hadis ini Nabi sebutkan ar-Rahman secara khusus, bukan nama Allah yang lain, li'annal maqsuda minal hadis, karena tujuan atau maksud hadis ini bayanu si'ati rahmatillahi ta'ala bi ibadihi, untuk menjelaskan luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Haitsu yujazi 'alal amalil qalil bi thawabil jazil, yaitu Allah membalas amalan yang sedikit, amalan yang ringan, akan tapi pahalanya besar. Jadi akan tapi pahalanya besar. Maka inilah rahasia kenapa Nabi sebutkan atau gunakan pilih nama Allah Ar-Rahman. Jadi kalimatani habibatani ilar Rahman, bukan habibatani ilallah atau nama Allah yang lain. Karena tujuannya, maksudnya adalah bayanu si'ati rahmatillah, menjelaskan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita. Kenapa? Yujazi alal amal al-qalil, Allah berikan balasan kepada amalan yang sedikit bithawabil jazil, dengan pahala yang melimpah, dengan pahala yang besar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gunakan atau pilih nama Allah Ar-Rahman. Kemudian khafifatani alal lisan. Khafifatan maknanya sahlatani alal lisan, mudah diucapkan oleh lisan. Jadi ringan diucapkan lisan, maknanya mudah diucapkan oleh lisan. Faqilatani fil mizan, akan tetapi berat dalam timbangan. Akan tapi berat dalam timbangan. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya
amal itu akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Jadi amal itu akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Di antara dalil akan hal ini ya hadis ini. Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal. Kemudian li'annal a'mala tuzanu. Jadi amal itu akan ditimbang, wal mizanu mahsusun, dan timbangan tersebut terindra, bisa dilihat nanti pada hari kiamat kelak. Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan semua pujian baginya. Subhanallahil adzim, maha suci Allah yang maha agung. Maka karrarat tasbih ta'kidan. Nabi ulangi tasbih subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Kenapa diulangi subhanallah tasbih? Ta'kidan, dalam rangka untuk menguatkan, lil i'tina, supaya diperhatikan, bisa nitanzih min jihati kathratil mukhalifin al-wasifina lahu bima la yaliku bijalalihi. Itu supaya seorang dia perhatian, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, karena banyaknya orang-orang yang menyelisihi, yang mensifati Allah la yaliku bijalalihi, yang tidak sesuai dengan keagungannya, yang tidak sesuai dengan keagungannya. Jadi alasan yang pertama supaya kita perhatian. Jadi makna subhanallah, maha suci Allah, kita mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak sesuai dengan keagungannya. Au lil iktsari min dzikrih. Alasan yang lain supaya kita memperbanyak dzikir ini. Jadi subhanallah. Jadi memperbanyak dzikir subhanallah. Alladzi huwa min afdalil a'mal, dan dzikir ini termasuk amalan yang agung. Jadi dzikir ini termasuk amalan yang agung. Kemudian Nabi katakan al-adim. Apa makna al-adim? Wa maknahu, makna nama Allah al-adim yang maha agung, al-jami'u li sifatil 'azamah wal kibriya, mengumpulkan sifat al-'azamah, kebesaran, dan al-kibriya, keagungan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adimun fi dzatihi, agung dalam dzatnya, wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi, agung dalam sifat dan namanya, demikian juga perbuatannya. Wa hikmatihi wa rahmatihi, hikmah Allah agung, rahmatnya juga demikian. Wa adlihi wa fadlihi wa ata'ihi, keadilannya, anugerahnya, dan pemberiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-adim. Kemudian kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita petik atau kita ambil dari hadis ini, yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat, yadullu ala annal islama min nahjihi taisirul ibadati alal ibad. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara metode Islam itu taisirul ibadat alal ibad, memudahkan ibadah bagi hamba. Di antara metode dalam Islam itu memudahkan ibadah. Oleh karena itu, puasa Ramadan tidak sepanjang tahun, akan tapi ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Jadi maka Islam ini memudahkan ibadah untuk kita. Sehingga di dalam hadis ini juga disebutkan kalimatani, hanya 2 kalimat. Hanya 2 kalimat. Maka Islam ini di antara metodenya adalah taisirul ibadati alal ibad, memberikan kemudahan dalam beribadah. Jadi memberikan kemudahan dalam beribadah. Demikian juga haji, itu hanya bulan-bulan tertentu. Al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu bulan-bulannya telah dimaklumi.
Jadi hanya bulan-bulan tertentu. Oleh karena itu, kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, alal muslimi hina da'watuhu linnas. Seorang muslim ketika dia berdakwah kepada orang lain, an yusahhila lahum umural ibadat bi alfat tahuttuhum alal amal. Maka dia memudahkan urusan mereka dalam masalah ibadah, yaitu dengan memotivasi mereka untuk beramal. Maka di antara yang beliau sebutkan hendaknya seorang ketika dia berdakwah, maka dengan cara yang baik, memberikan kemudahan, bukan bermudah-mudahan, akan tapi memberikan kemudahan, memberikan kabar gembira, ya, tahutsuhum alal amal atau alal amal, memberikan motivasi supaya seorang dia giat untuk beramal. Kemudian faedah berikutnya, habibatani ilar rahman. Yang kedua, kalimat tersebut dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Fihi itsbatu sifatil mahabbati lillahi azza wajal. Di dalam hadis ini terdapat dalil penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Allah itu punya sifat mahabbah, mencintai. Tentu mencintainya Allah tidak sebagaimana mencintainya kita. Akan tapi Allah mencintai. Sehingga di dalam hadis ini dikatakan habibatani ilar rahman. Yang dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka Allah memiliki sifat mencintai. Kemudian yadullu ala annallaha azza wajal yuhibbu kullama umira bihi. Ini faedah yang penting, hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai kullama umira bihi, segala sesuatu yang Dia perintahkan. Maka semua yang Allah perintahkan pasti Allah cintai. Wa hadhihi qaidatun syar'iyyatun, dan ini merupakan kaidah syar'i, anna kulla amrin amara bihillah fahuwa yuhibbuh. Segala perkara yang Allah perintahkan, maka perkara tersebut Dia cintai. Maka segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti dicintai. Kemudian faedah berikutnya, idza ahabballahu azza wa jalla al-amal fahuwa yuhibbul amila bihi. Apabila Allah mencintai suatu amalan, tentu Allah juga mencintai pelakunya. Maka kalau di hadis ini disebutkan habibatani ilar rahman. Dua amalan tadi, dua kalimat tadi dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Kalau Allah mencintai dzikir ini, tentu Allah juga mencintai amilnya, orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukannya. Kemudian khafifatani alal lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Yadullu ala anna dzikra minhuma huwa tawil wa minhuma huwa qasir. Hadis ini dalil dzikir itu macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek. Wa hadza mimma huwa khafif, dan dzikir ini termasuk dzikir yang ringan, pendek. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil adzim. Maka ada dzikir-dzikir yang panjang, ada dzikir yang pendek. Nah, di dalam dzikir ini atau doa ini termasuk di antara bentuk dzikir yang pendek. Kemudian faedah berikutnya, yadullu ala anna minal a'mal ma huwa khafifun wa yasirun. Hadis ini dalil yang menunjukkan di antara amalan ada yang ringan, ada yang mudah. Walakinna ajrahu adim, akan tetapi pahalanya besar. Fayambagi lil muslimi an yangdura li hadhil a'mal, maka selayaknya bagi seorang muslim untuk memperhatikan amalan ini, allati ujuruha adimatun bi amalin yasirin. Pahalanya besar meskipun amalannya mudah, amalannya ringan. Jadi hanya memperbanyak dzikir subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil adzim, maka ini kalimat yang Allah cintai dan thaqilatani fil mizan, akan memperberat
amal kebaikan kita. Jadi kalau akan memperberat timbangan amal kebaikan kita, maka hendaknya seorang muslim dia perhatian ya, akan hal ini. Ketika banyak nganggurnya ya, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, maka hendaknya lisannya basah dengan dzikir. Dan di antara bentuk dzikir yang Allah cintai, bisa memperberat timbangan kebaikan kita, dzikir ini. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil adzim. Maka ini termasuk di antara amalan yang ringan, akan tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk amalan yang ringan akan tapi berpahala besar. Dan banyak yang demikian, di antaranya juga Nabi SAW belum mengatakan ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslim. Maka hadis ini dalil menjadikan atau memberikan kebahagiaan kepada saudara kita, maka ini termasuk amalan yang Allah cintai. Oleh karena itu Nabi melarang jangan sampai seorang dia meremehkan kebaikan meskipun kecil. Ketika ketemu saudara kita ucapkan salam, kita senyum, meskipun ini amalan ringan jangan diremehkan. Nabi ingatkan la tahqiranna minal ma'rufi say'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun kecil. Itu engkau ketemu saudaramu dengan wajah yang ceria, mengucapkan salam, senyum, tanya kabarnya. Saudara kita senang. Bentuk perhatian diperhatikan ya, meskipun boleh jadi basa-basi, akan tapi seorang ketika dia dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW, dia ingin memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya, maka ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila memberikan kebahagiaan Allah cintai, maka orang yang sukanya membuat sedih saudaranya ya, maka ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi melarang, sudah kita bahas hadisnya, dua orang yang dia ya, berbisik-bisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga. La yatanaja ithnani dunal akhar. Ya, janganlah dua orang dia berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Hingga dia berkumpul atau bertemu dengan orang lain. Kenapa Nabi larang demikian? Karena bisa membuat sedih orang yang ketiga. Maka kalau membuat sedih saudara kita terlarang, sebaliknya juga Nabi katakan membuat bahagia, membuat senang saudara kita, ini termasuk amalan yang Allah cintai. Maka ada amalan-amalan yang Allah cintai, di antaranya juga hadis ini. Jadi dzikir yang Allah cintai. Kemudian faedah berikutnya, tsaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Yadullu ala annal a'mala tuzanu. Hadis ini dalil yang menunjukkan amalan itu akan ditimbang. Sehingga Allah katakan wal waznu yauma idinil haq, dan timbangan pada hari tersebut benar. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka amalan akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Demikian juga amil, orang yang beramal, manusianya juga akan ditimbang. Ya, juga akan ditimbang. Oleh karena itu Nabi katakan yu'ta yaumal qiyamah birrajulis samin, pada hari kiamat akan didatangkan orang yang gemuk. Fala yusawi indallahi janaha ba'udah, akan tapi ternyata beratnya tidak sampai seberat sayap nyamuk. Berarti ditimbang orang gemuk akan tapi ringan ya, karena amalannya. Wa tuzanu aidan sohaifu al-a'mal, demikian juga catatan amal atau lembaran-lembaran amal juga akan ditimbang. Maka ada 3 kemungkinan yang ditimbang, amalan, pelakunya, demikian juga catatan amal tersebut yang akan ditimbang. Kemudian faedah berikutnya,
Yadullu ala annal a'mala as-solihah tatafadalu indallah. Hadis ini dalil amal soleh itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, enggak sama. Faminhu ma yuthqilul mizan, ada amalan yang bisa memberatkan timbangan. Wa minal a'mal ma yamla'ul mizan, ada amalan yang memenuhi timbangan. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Maka amal itu bertingkat-tingkat. Jadi amal itu bertingkat-tingkat. Demikian juga orang yang beramal bertingkat-tingkat. Maka hendaknya seorang muslim ya dia berusaha untuk memilih amalan yang terbaik apabila dia mungkin melakukannya. Jadi dia pilih amalan terbaik di waktu itu. Maka amalan yang terbaik itu yang tepat, amalan yang dituntut ketika itu. Oleh karena itu, ketika ada adzan, mana yang terbaik? Seorang dia menjawab adzan, bukan baca Al-Quran. Ya, itu yang amalan yang terbaik. Ketika seorang dia misalkan setelah selesai sholat subuh, di antara amalan yang terbaik dia berzikir, tidak langsung berdoa atau membaca Al-Quran, akan tapi dia dzikir terlebih dahulu. Maka amalan terbaik itu yang dituntut ketika itu harus dilakukan apa? Kemudian faedah berikutnya, Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan semua pujian baginya. Yadullu ala annallaha azza wa jal yuhibbul hamda wa thana alaih. Hadis ini dalil yang menunjukkan Allah mencintai pujian dan orang yang menyanjungnya. Wa huwa ahlun lidzalik, dan Allah layak untuk dipuji. Maka Allah suka orang yang dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memujinya. Demikian juga Allah suka kalau orang dia setelah selesai makan dia ucapkan alhamdulillah. Maka Allah suka yang demikian. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ahlun lidzalik, memang layak untuk itu. Wa min a'dhami tsana'i 'ala Allah azza wa jal, dan di antara bentuk pujian yang paling besar kepada Allah, tanzihuhu 'anil ma'ayib wan naqais. Kita sucikan Allah dari berbagai aib dan kekurangan. Ini bentuk pujian kepada Allah. Wa itsbatu kamalil hamdilillah, kita tetapkan pujian yang sempurna bagi Allah. Maka dikatakan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan semua pujian untuknya. Maka di antara bentuk kita memuji Allah, menyanjungnya dan Allah suka, kita sucikan Allah, kita bersihkan Allah dari semua aib dan kekurangan. Demikian juga kita menetapkan pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, yadullu ala anna min asbabi wujubi tanzihillahi an kulli aibin wa nasin annahu adimun. Jadi firman Allah subhanallahil adim, maha suci Allah yang maha agung, menunjukkan, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, ini menunjukkan di antara sebab wajibnya mensucikan Allah dari berbagai aib dan kekurangan, annahu adim, karena Allah maha agung. Ya, karena Allah maha agung, maka semua namanya agung, perbuatannya agung, sifatnya agung, ya, adil dan seterusnya. Maka ini di antara sebab kenapa kita wajib mensucikan Allah dari berbagai aib, karena Allah memiliki nama Al-Adim. Ya. Wal adimu haqquhu alla ya'tarihi syai'un mimma yusafu bihi la yastahiqu. Maka karena keagungannya Allah itu berhak tidak disifati melainkan dengan sifat yang layak baginya. Maka ini di antara bentuk kita mensucikan Allah, ya, karena Allah memiliki nama Al-Adim. Kemudian faedah penting berikutnya, kata Syekh Abdul Muhsin, yambagi li talibil ilmi an yudawima ala hadad dzikri
Hendaknya seorang penuntut ilmu dia mendawamkan, membiasakan untuk membaca zikir ini. Fahuwa min asbabi mahabbatillahi azza wa jalla lil abdi wa ajruha kabir. Dan ini merupakan di antara sebab meraih kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan zikir ini pahalanya besar. Wa zamanu qauliha qalil, waktu membacanya hanya sedikit. Wal juhdu fiha yasir, usaha yang dilakukan juga ringan. Maka seorang penuntut ilmu yang dia tahu, ya kan, dia sudah belajar, dialah yang paling layak untuk mendawamkan zikir ini. Jadi jangan sampai ketika seorang dia sudah belajar, ya ternyata bermasalah, malas untuk berzikir, malas mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini karakter orang munafik. Di antara karakter orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri salat ya malas, ya seandainya salat pun ya ria, ya, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Adapun seorang yang sudah belajar, sudah ngaji, ya kan, dia tahu, maka hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya. Wada'al musannifu rahimahullahu hadal haditha fi akhiri kitabi. Penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan hadis ini di akhir kitab beliau, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, liyubayyina annal maqsuda minal ilmi huwal amal. Untuk menjelaskan bahwasanya maksud seorang dia menuntut ilmu adalah untuk mengamalkannya. Jadi setelah seorang dia belajar fikih dengan baik, maka tujuannya apa? Diamalkan. Sehingga hadis ini dibawakan oleh beliau, diletakkan oleh beliau di akhir kitab. Wa min dzalika dzikrullah, dan di antara amal adalah zikir kepada Allah. Alladzi yadharu ta'dhimul abdi lillahi wal khudu' lahu, yang seorang hamba apabila banyak berzikir kepada Allah, maka dia telah menampakkan pengagungannya kepada Allah dan tunduk kepadanya. Wa hadza huwal maksud minal ibadah, dan ini tujuan ibadah, karena ibadah itu tadallulun lillah, seorang dia merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis yang agung yang disebutkan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di akhir kitab beliau, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab yang ringkas akan tapi katsirul faidah. Faidahnya sangat banyak. Jadi faidahnya sangat banyak. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia benar-benar ya, mempelajari dengan baik kitab ini, ya. Fajariyun bitalibil ilmi alla yufarrita fihi khifdan wa mudarasatan wa muraja'atan lahu. Kata Syekh Abdul Muhsin, selayaknya seorang penuntut ilmu dia tidak teledor, tidak menyanyiakan dirinya untuk menghafal kitab ini, mempelajarinya, memurajaah, yaitu murajaah. Fahuwa yahwi julla ahkamiddin minal ibadati fiha, karena mengandung hukum-hukum agama, yaitu terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajazahullahu anil islami wal muslimin khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan sebaik-baik balasan. Wa rafa'a darajatahu minal mahdiyin, Allah tinggikan derajatnya di akhirat. Wa jama'na bihi fil jannatin naim, Allah kumpulkan kita dengan beliau di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Maka ini di antara doa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala terkait dengan hal ini. Jadi wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini, yang alhamdulillah kita setelah menyelesaikan mengkaji Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,
dan kitab ini yang kitab penuh dengan faedah yang apabila seorang dia mempelajarinya dengan baik, berusaha untuk mengamalkannya, niscaya akan mendapatkan berbagai keberkahan, berbagai kebaikan. Dan ini yang kita harapkan ketika belajar, ya, tidak sekedar mengumpulkan informasi jam'ul maklumat, akan tapi juga kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Masih ada waktu sekitar 4 menit sebelum adzan Isya. Silahkan apabila ada yang disampaikan, ditanyakan. Ya, silahkan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya, jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang dia berusaha mendawamkan berzikir, ya, misalkan dalam perjalanan atau aktivitas yang lain, yang ternyata realitanya terkadang lupa, terputus, ya tidak mengapa, ini manusiawi. Oleh karena itu perlu dibiasakan. Jadi kalau orang dia, kadang kita juga zikir petang misalkan, naik motor atau naik mobil di perjalanan, belum zikir petang, tapi belum selesai juga terputus. Ya enggak apa-apa, kalau dia ingat dia sambung lagi. Dan ini manusiawi. Oleh karena itu perlu seorang dia membiasakannya. Jadi perlu dibiasakan. Jadi kalau sudah jadi kebiasaan dan dia hadirkan hatinya, ya. Jadi terkadang kebiasaan rutinitas itu tidak bisa menghadirkan hatinya. Tapi kalau orang dia berzikir dengan tidak hanya ucapan lisannya, akan tapi juga dia hadirkan hatinya, itu lebih berpengaruh ketimbang rutinitas biasa. Demikian juga sholat. Oleh karena itu di antara hikmah kenapa bacaan doa istiftah itu macam-macam, variannya banyak, enggak hanya satu jenis, enggak hanya Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabiro, tapi banyak supaya orang dia bisa menghadirkan hatinya ketika terkadang dia pilih ini, terkadang pilih itu. Nah, yang jadi masalah kita hafalnya satu, ya. Satu pun ya terkadang ya karena hafal sekali ya rutinitas, sehingga tidak bisa menghadirkan hati kita ketika membacanya. Oleh karena itu ketika dalam satu ibadah tertentu varian yang Nabi sebutkan itu lebih dari satu, diharapkan seorang menghafalnya, kadang baca ini, kadang baca itu, supaya dia bisa menghadirkan hatinya. Jadi tidak sekedar rutinitas. Kemudian yang kedua, benar yang namanya zikir tidak hanya dalam hati. Oleh karena itu Nabi katakan la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu, lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Maka zikir itu dengan lisan. Akan tapi yang terbaik tentu lisan dan hatinya. Nah, tidak hanya lisannya, akan tapi juga hatinya dihadirkan ketika itu. Adapun kalau sekedar di hati, maka ini tidak masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Oleh karena itu yang tepat seorang dia berzikir, lisannya basah dengan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, demikian juga hatinya dihadirkan untuk makna zikir tersebut. Nah, ini yang bisa memberikan pengaruh baik pada seseorang. Adapun kalau di hati, ya ini mengingat Allah, akan tapi tidak masuk dalam definisi zikir yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin adzan dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan disambung setelah adzan.
Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Iya. 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 Iya, sebenarnya sudah kita bahas ya di hadis-hadis sebelumnya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dalam kitab beliau atau bab adzikir wa du'a banyak ya istighfar juga disebutkan dan Nabi juga katakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsiran, sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ini juga di antara keutamaan istighfar banyak. Demikian juga hadis ini punya keutamaan sendiri. Terus bagaimana mensikapinya? Apakah seorang dia membutuhkan waktu khusus supaya dia lebih khusyuk bisa menghadirkan hatinya untuk hal ini? Maka yang pertama perlu kita ingat, zikir itu ada dua, ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir muqayyad itu zikir yang ditentukan waktu dan jumlahnya. Misalkan zikir setelah sholat 5 waktu, maka Nabi mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Jangan lebih dari itu, ya. Karena Nabi mengucapkannya hanya 3 kali. Demikian juga subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dalam riwayat 33 kali, ada yang 25 kali. Yang jelas ini waktunya ditentukan, yaitu setelah sholat jumlahnya ditentukan. Ini namanya dzikir muqayyad. Demikian juga dzikir-dzikir yang ada, dzikir pagi petang atau dzikir ketika masuk kamar mandi atau dzikir-dzikir yang lain ketika masuk masjid, ini dzikir muqayyad. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Ada dzikir mutlak. Contoh dzikir mutlak ini. Jadi ucapan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil adzim mutlak boleh dibaca kapan saja di mana saja. Memang benar ketika seorang dia sambil beraktivitas, mungkin mengerjakan sesuatu sambil nyetir, sambil naik kendaraan, tentu bisa jadi konsentrasinya pecah atau tidak bisa menghadirkan hatinya. Tidak mengapa. Dalam hal ini tetap dia meskipun dia zikir dengan lisannya tidak bisa menghadirkan hatinya sebagaimana kalau dia duduk, tidak mengapa, tetap dia berzikir ketimbang enggak zikir sama sekali. Maka lisannya yang berzikir itu jauh lebih baik ketimbang dia diam. Itu jauh lebih baik ketimbang dia diam. Tentu ketika seorang dia bisa menghadirkan hatinya dan konsentrasi yang lain itu yang terbaik. Oleh karena itu di antara kebiasaan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketika beliau masuk kamar mandi, beliau gigit sesuatu karena khawatir beliau zikir di kamar mandi. Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau kita ya kan perlu diingatkan untuk zikir. Kalau Syekh bin Baz perlu diingatkan supaya enggak berzikir ya malah. Karena kebiasaan beliau berzikir, maka kalau sudah masuk kamar mandi, maka hendaknya lisannya ini gigit sesuatu supaya apa? Dia enggak berzikir ya. Kalau kita ya kan malah diingatkan untuk berzikir karena beda dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Maka kebiasaan berzikir ini baik, tentu perlu proses dan ada yang lebih utama dibandingkan yang lain. Tidak mengapa sekedar lisan kita berzikir, ini sudah merupakan suatu kebaikan dalam aktivitas kita ya, sambil nyetir, sambil naik motor ketimbang tidak berzikir sama sekali. Melihat yang haram di jalan. Kalau seorang dia berzikir, enggak mungkinlah dia subhanallah sambil melihat yang haram. Pasti insya Allah dia ingat ketika itu. Maka ini jauh lebih baik. Meskipun sekali lagi kalau seorang dia kondisinya siap, dia
ada waktu khusus, ya kan? Dia sambil duduk, misalkan sore hari sambil duduk dia zikir pagi petang, kemudian setelah itu dia zikir mutlak dan seterusnya, maka ini tentu lebih baik. Tapi kalau tidak juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Adapun kalau zikir keutamaan banyak, maka tinggal kita sesuaikan. Artinya ketika seorang dia setelah melakukan perbuatan dosa, maka butuh memperbanyak istighfar. Jadi dia butuh memperbanyak istighfar. Maka dalam hal ini yang paling pengaruhnya besar untuk hati kita. Maka itu yang diucapkan. Oleh karena itu ketika yang namanya qiyamul lail, ya sholat malam bagus. Tapi ada di sana orang dia di malam hari setelah sholat perlu membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran dia lebih khusyuk, lebih mengena hatinya. Oh perlu, saya butuh doa. Jadi tidak mesti ibadahnya itu terus variatif, yang paling berpengaruh ke dalam hatinya itu yang terbaik. Oleh karena itu kalau orang dia bisa bangun di malam hari bisa sholat, terkadang ada yang lebih mengenang baca Al-Quran, ada yang berdoa, berzikir, istighfar, maka macam-macam yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita bahas, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat baik untuk saya dan antum semuanya. Berarti alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab ini. Semoga di waktu-waktu yang lain kita bisa membahas kitab yang lain. Kita akhiri subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.